semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Illusion Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah sebuah video impromptu serial zodiak. Kali ini untuk teman-teman yang berzodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising-nya. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan kalau ini pun tetap adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau kalian rasa nanti pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke style aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Prestige serta TikToknya Illusion Prestige juga. Oke, daripada kita menunggu lama-lama, aku tahu mungkin aku terkesan terburu-buru di intro, tapi banyak yang perlu kita bahas. Karena everything affects everything banget. Kalian tadi sadar nggak pas di intro ada sedikit gangguan, yaitu tiba-tiba volume speaker music player, volume speaker lagu yang ke play lagi diputar saat ini tiba-tiba kayak kencang sendiri, suaranya naik sendiri. Dan tiba-tiba HP aku jatuh dari samping aku. Jadi kalian di sini dapat kartu The Devil juga dan dapat kartu Nine of Wands reverse. Secara energi kolektif teman-teman Taurus, Sun, Moon, Rising, saat ini kalian ngerasa kamu lagi kayak sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin banyak di antara kalian lagi ngerasa kayak capek banget, exhausted banget, lelah banget, bingung gitu mau ngapain. Kamu kelabakan, kamu bingung mau ngurus yang mana dulu. Mungkin kamu punya lebih dari satu masalah. Saking banyaknya masalah kamu, saking kamu bingung atau saking kamu kalutnya mau nyelesain masalah gimana caranya, kamu bingung mau mulai dari mana. Dan apa yang perlu kalian dengar saat ini sebetulnya adalah sebentar lagi kesabaran dan kerja keras kamu akan berbuah manis dalam konteks apapun. Sebentar lagi kerja kerasmu itu tidak akan sia-sia. Karena aku rasa kalian itu energinya kerasa seperti a student, seorang pelajar yang bersedia untuk belajar. Ada orang yang pernah bilang ke aku, guru atau teacher itu baru akan datang ketika muridnya memang sudah siap untuk belajar. A teacher will only come when the student is already ready to learn. Guru baru akan belajar ketika muridnya sudah siap untuk belajar. Maksudnya adalah, mungkin iya selama ini kamu kalut, kamu bingung, kamu masih terjebak sama masa lalu kamu mungkin, atau kamu masih terjebak dengan ketakutan kamu, atau kamu masih terjebak dengan tuntutan-tuntutan atau paksaan tertentu dalam hidup kamu yang bikin kamu ngerasa kayak hidup kamu itu kok gini-gini aja, kok stagnan, kok nggak bahagia. Bisa jadi kamu merasa begitu memang karena ada masalah atau ada faktor eksternal yang bikin kamu ngerasa menderita, atau selama ini sebetulnya entah kamu sadar tidak sadar ada sesuatu hal dalam hidup kamu yang mungkin sebetulnya perlu diubah, entah itu sifat, sikap, pola pikir, atau perilaku yang perlu diubah, tapi kamu mungkin selama ini denial atau kamu nyangkal, kamu ngerasa enggak bukan salah gue, enggak ada yang perlu diubah, enggak apa-apa, baik-baik aja. Kamu selalu berasumsi kamu baik-baik aja, padahal kamu nggak baik-baik aja. Bukannya aku mau menggalakkan atau encouraging everyone, encourage semua orang untuk selalu positif, jatuhnya bisa jadi toxic positivity. Tapi karena teman-teman akhirnya sekarang sadar kayak, oke, iya, dulu saya mungkin salah. Oke, dulu saya gagal. Tapi saya mau evaluasi diri, saya mau memperbaiki diri, saya mau belajar. Otomatis karena kamu mau belajar,
kamu siap untuk diajar. Kamu siap untuk mungkin sama kayak kalau misalnya kita lagi sekolah. Aku dari tadi kebayang student dan dapat vision kayak ada orang lagi belajar. Terus kamu tahu nilai kamu jelek atau di bawah KKM, di bawah nilai rata-rata. Mau nggak mau kamu harus remedial. Dan ketika kamu harus remedial, kamu harus belajar lagi, ya kan? Supaya kamu bisa dapat nilai yang setidaknya lebih baik dari yang sebelumnya. Dan teman-teman, kondisi kalian saat ini juga gitu. Kalau kamu mungkin sadar ada hal-hal, ada situasi yang selama ini mungkin menjebak kamu, atau ada hal-hal dan ada situasi yang selama ini cuma bikin kamu stres, capek sendiri. Aku lihat dalam waktu dekat akan ada motivasi mungkin, atau inspirasi, atau semangat, atau pancingan, trigger dari faktor, bisa faktor internal atau faktor eksternal, yang akan bikin kamu berani bertanya ke dirimu sendiri. Bertanya tentang, saya tuh selama ini sudah jujur gak sih ke diri saya sendiri? Saya tuh selama ini memperjuangkan apa sih? Saya sudah benar-benar baik gak sih? Apa ada hambatan atau ada rintangan yang memang menghambat saya dari kebahagiaan saya? Kalau ada, iya apa? Kalau teman-teman seperti aku bilang tadi, kalau kalian selama ini terbiasa untuk denial atau terbiasa untuk menyangkal atau terbiasa untuk cari alasan supaya kamu bisa kabur dari tanggung jawab kamu, kalian akan semakin tertarik dalam waktu dekat untuk betul-betul kayak duduk, diem, kamu tanya ke dirimu sendiri. Oke, iya saya salah, saya akui saya salah. Saya akui saya kurang di sini, tapi saya akui juga saya masih punya kelebihan di sini. Jadi kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri lagi atas apa yang mungkin sudah terjadi. Atau kamu tidak menyalahkan orang lain lagi atas apa yang sudah terjadi, tidak menyalahkan situasi lagi, tapi kamu malah akan semakin tertarik dan semakin termotivasi untuk berdamai dengan situasi dan memperbaiki situasi yang bisa diperbaiki. Situasi ini akan terasa seperti energi kalian tuh kerasa kayak energi kalian yang you want to step into honesty. Kamu mau jadi orang yang lebih jujur. Dan kamu mau orang lain juga jadi lebih jujur ke kamu juga. Kamu mau bisa hidup dalam kejujuran. Kamu mau bisa hidup jujur sepenuhnya, betul-betul jujur pada dirimu sendiri dan apa yang kamu inginkan. Kamu mau betul-betul menjadi dirimu sendiri. Sama kayak pelajar, student pelajar belum tahu gimana hasil akhir kan dari apa yang sudah dia pelajari. Dia belum tahu hasil ujiannya gimana. Tapi yang dia tahu adalah kalau dia mau lulus ujian dia harus belajar. Kalau dia mau nilai bagus dia harus belajar. Teman-teman dalam waktu dekat itu akan sadar kayak, oke, kalau saya mau bahagia, mungkin ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan atau ada hal yang perlu saya tinggalkan. Mungkin saya perlu lebih rajin, atau mungkin saya perlu meningkatkan intimasi atau keintiman hubungan saya dengan Tuhan. Saya harus belajar lebih spiritual, saya harus bisa lebih percaya pada mujizat, saya harus bisa lebih percaya pada diri saya sendiri, saya harus bisa lebih meninggalkan orang-orang atau situasi yang merugikan saya nggak boleh irian lagi. Teman-teman tuh akan lebih terpancing untuk, aku bisa bilang evaluasi diri sih, kayak bercermin kayak orang lagi dandan, lagi make up, terus kamu bercermin, kamu ngaca, terus kamu lihat kurang mana ya, mungkin eyelinernya kurang bagus atau lipstiknya kurang bagus, kurang cocok, dan teman-teman tuh akan terpanggil untuk ngecek lagi kondisi diri kamu, kondisi hidup kamu tuh dalam waktu dekat gimana. Apakah ada yang perlu kamu tingkatkan atau kamu masih perlu perbaiki dan kamu pelajari gimana cara kamu perbaiki diri kamu sendiri, atau ada yang perlu, oh udah cukup, gak apa-apa, saya suka dengan kondisi yang ini, saya bersyukur dengan kondisi yang ini. Karena aku merasa kalian tuh ngerasa kayak you are really being defeated. Kamu benar-benar ngerasa kayak kalah banget sama hidup. Di satu sisi kamu ngerasa kayak, oke, gue capek banget nih. Gue capek banget kalau bolak-balik ke siklus yang sama. Mungkin iya, kamu saat ini lagi ngerasa rapuh, kamu lagi ngerasa lemah. It's okay, hargai kerapuhan kamu, hargai kelemahan kamu. Jangan dipaksakan untuk selalu kuat. Seperti aku bilang di awal tadi, jangan sampai kita jadi toxic positivity karena kita memaksakan diri untuk selalu terlihat baik-baik saja.
Ada energi starting over di sini, ada energi memulai kembali. Ada energi di mana kamu ngerasa kayak, oke ya, ini mungkin udah waktunya untuk saya tutup buku cerita yang lama, terus saya mulai tulis di buku cerita yang baru. Ini waktunya untuk kamu benar-benar jujur ke dirimu sendiri untuk cari tahu sih. What do you need to embrace? What do you need to release? What do you need to fight for? Apa yang perlu kamu lepaskan, apa yang perlu kamu tinggalkan, dan apa yang perlu kamu perjuangkan. Ini waktunya untuk kamu benar-benar menjadi berani. Berani. Jujur dan berani. Bottom of the deck kalian itu adalah the word, new beginning, awal baru. Kalau kamu ngerasa hidup kamu stagnan, dalam waktu dekat kalian akan semakin termotivasi untuk memutar roda kehidupannya. Memutar roda kehidupan kamu. Jadi nahkoda, jadi setir, jadi supir untuk cerita hidup kamu. Kamu yang menentukan kamu mau apa. Kamu yang menentukan mau bawa kemana arah hidup kamu. Kamu akan kasih kesempatan untuk dirimu bisa lebih hidup lagi sehidup-hidupnya. Bisa bahagia lagi. Terlepas dari apapun masalah, rintangan yang kamu hadapi, kamu akan termotivasi untuk oke, ini waktunya saya untuk menikmati hidup, menjalani hidup, bersyukur lagi, tapi jalani lagi. Ikuti prosesnya lagi. Pelan-pelan, ini waktunya untuk saya benar-benar menjadi jujur dan menjadi orang yang juga berani dalam hidup saya. Ini waktunya untuk saya memutuskan kalau saya tidak boleh lagi dikalahkan oleh keadaan. Tapi saya mampu menaklukkan masalah dan segala rintangan. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman Taurus, Sun, Moon, dan Rising. Kalau kalian rasa pesan ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk like ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.